wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya atas nama Rizka Hardianti dengan NIM 2021A 1C226. Saya semester 6 Prodi PPKN Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan membahas sedikit tentang sengketa pajak. Sengketa pajak adalah perbedaan pendapat atau perselisihan antara wajib pajak dengan pejabat pajak ketika tidak melaksanakan atau melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dan adapun pendapat menyatakan bahwa sengketa pajak itu timbul di dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penggugat dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan di sini saya juga akan membahas tentang kedudukan pengadilan pajak. Di sini pembinaan pengadilan pajak itu ada dua. Yang pertama itu Mahkamah Agung dan yang kedua Kementerian Keuangan. Nah, di sini Mahkamah Agung melakukan pembinaan pada bidang teknik yudisial, sedangkan Kementerian Keuangan melakukan pembinaan pada bidang organisasi, administrasi, dan keuangan. Hal ini dapat dijumpai pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Nah, di sini saya akan lanjutkan yaitu pengadilan pajak. Pengadilan pajak merupakan sebuah lembaga pengadilan yang tujuan utamanya yaitu menegakkan keadilan berdasarkan prinsip rule of law. Dalam praktiknya, banyak pihak yang meragukan peradilan pajak karena struktur dan kedudukannya tidak independen. Dengan adanya dualisme pembinaan akan mempengaruhi kemandirian dan independensi pengadilan pajak karena banyak wilayah yang menimbulkan kontradiksi, yaitu Kementerian Keuangan yang seharusnya menjalani fungsi eksekutif, tetapi ketika ia melaksanakan atau ikut mengawasi dan membina pengadilan pajak, maka secara otomatis dia mengambil peran sebagai lembaga yudikatif, padahal lembaga eksekutif dan yudikatif itu seharusnya terpisah. Selanjutnya, cara penyelesaian sengketa pajak. Nah, di sini dalam pembahasan cara penyelesaian sengketa pajak diawali dengan membahas mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan perpajakan itu sendiri maupun tahapan-tahapan proses dalam penyelesaian sengketa pajak.
pajak. Yang pertama itu pembetulan ketetapan pajak. Pembetulan ketetapan pajak itu diatur dalam pasal 16 Undang-Undang KUP tahun 1984 yang pada prinsipnya mengatur pembetulan ketetapan pajak atau surat tagihan pajak karena terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua itu pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi terdapat pada pasal 36 ayat 1A Undang-Undang KUP tahun 1984. Di sini mengatur pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terhitung menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga di sini adalah pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang terdapat pada pasal 36 ayat 16 Undang-Undang KUP tahun 1984. Nah, misalnya di sini yaitu wajib pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal. Nah, di sini adapun permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak harus memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama itu diajukannya secara tertulis dengan memberi alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya dengan satu syarat untuk satu ketetapan pajak. Yang kedua itu dikeluarkannya oleh Dirjen Pajak paling lama 12 bulan sejak tanggal permohonannya diterima. Selanjutnya di sini yaitu penyelesaian sengketa pajak yang ditinjau dari aspek keadilan. Terjadi suatu sengketa pajak yang diajukan di pengadilan pajak. Hal ini merupakan suatu proses dalam hukum pajak yang diharapkan dapat memberikan keadilan. Yang pertama itu perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak berdasarkan undang-undang perpajakan. Dalam undang-undang KUP, pengaturan penyelesaian sengketa pajak baik yang diselesaikan oleh Dirjen Pajak maupun oleh pengadilan pajak diatur dalam beberapa bab yang berbeda. Pasal 16 Undang-Undang KUP pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar. Laporan pasal 16 Undang-Undang KUP ini telah mengalami dua kali perubahan, yaitu pertama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan
Perubahan keduanya yaitu saat ini berlaku dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Nah, selanjutnya di sini jaminan perlindungan hukum bagi wajib pajak. Di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Nah, di sini peninjauan kembali yang hukum acaranya secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Kedua penyelesaian sengketa pajak ini pada Dirjen Pajak, keberatan dan permohonan peninjauan tidak ada pengetahuan, tidak ada pengaturan hukum acara secara khusus diatur dalam Undang-Undang KUP dan perundang-undangan di bawahnya. Baiklah, setelah kita selesai membahas tentang penyelesaian sengketa pajak, adapun di sini kendala-kendala dalam proses penyelesaian sengketa pajak. Di sini adalah tempat kedudukan pengadilan pajak yang hanya ada di ibu kota, yaitu Jakarta, dan adanya sanksi administrasi berupa denda 100% jika banding wajib pajak dikabulkan sebagian atau ditolak. Nah, terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Dengan pengadilan pajak yang berkedudukan di ibu negara, yaitu Jakarta, yang hanya ada satu dan tidak dimungkinkan untuk di tempat lain, hal ini tidak sesuai dengan asas pengadilan yang memiliki prinsip penyelesaian perkara dengan sederhana, ringan, cepat, dan biaya ringan. Karena rentang jarak wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Contohnya itu Miangas sampai Pulau Rote itu sangatlah jauh dari Jakarta. Di sini seperti halnya wajib pajak yang ada di Jayapura. Misalnya apabila yang bersangkutan tidak puas dengan surat ketetapan pajak atau SKP dan surat tagihan pajak atau STP yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak di Jayapura, wajib pajak akan keluar ongkos yang lumayan besar, baik untuk biaya administrasi, akomodasi, dan butuh waktu yang lebih lama daripada jika pengadilan pajak ada di daerah tempat wajib pajak berada. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya dari penjelasan saya